Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Maqdur rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Juga syukur atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita, yakni kajian kitab Al-Hikam, kajian tasawuf oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Afandi. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, sebelum kita mulai, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah surat Al-Fatihah ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, berikan panjang umur dan dimurahkan rezeki yang banyak, yang halal barakah untuk ibadah. Al-Haziniyah wa qulidin salihah wa ila haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih wal mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa'afani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ij'al hadza ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardatika bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, seluruh para asatiz, guru-guru kita, para masyayikh, para hujjaj, para tokoh, dan tentunya tak lupa seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur yang Allah muliakan. Tak lupa juga seluruh para jamaah salat subuh berjamaah Masjid Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan kita semuanya yang pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah ini, Allah berikan keistiqomahan dalam kebaikan, Allah berikan keistiqomahan menjadi ahlul masjid, ahlul jamaah, dan juga tentunya dengan keistiqomahan yang Allah berikan pandangan kasih sayang kecintaannya kepada kita semuanya, sehingga kehidupan di alam dunia ini bagaimanapun bentuknya kehidupan itu, mungkin di pandangan manusia enak nggak enak, tapi karena Allah ridho, Allah sayang, perjalanan kehidupan di dunia ini kita rasakan dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada junjungan alam
Habibana al-Karim, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita semuanya tentunya umat Rasulullah yang mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan istiqomah menjalankan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun sudah berganti lagi. Kita sudah memasuki hari keempat di tahun 2026. Perjalanan hidup yang begitu cepat dan kehidupan yang singkat ini tentunya haruslah kita isi dengan sesuatu karya yang baik, dan tentunya kehidupan yang singkat ini juga harus benar-benar mempunyai makna untuk kehidupan yang abadi nanti setelah kehidupan di dunia. Oleh karenanya di kesempatan pagi hari ini kita sama-sama lanjutkan kembali kajian hikam kita karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, yakni hikmah yang ke-24. Dan tentunya mudah-mudahan ini juga menjadikan motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini, karena mau nggak mau hidup ini harus dijalani. Dan semua di antara kita yang hidup ini, satu yang kita tunggu hanya kematian doang ya. Yang sehat, yang sakit, yang muda, yang tua, tinggal nunggu kematian, kapan saatnya kita. Cuma sambil nunggu kematian ada aktivitas-aktivitas yang harus kita laksanakan ya, biar nggak jenuh, biar nggak bosan. Dalam perjalanan kehidupan juga tentunya ada juga hal-hal yang kita hadapi. Nah, di sini dalam hikmah yang ke-24, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pandangan dalam kehidupan kita sehingga kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun wasfiha wa wajibun na'atiha. La tastaghrib, janganlah engkau merasa heran, janganlah kamu itu merasa aneh. Wuku al-aqdari, wuku al-aqdar, akan terjadinya sesuatu kekotoran, kekeruhan, ketidakenakan. Madumta fi hazihi dar, selagi engkau berada di alam dunia ini, di muka bumi ini. Kita yang hidup dalam perjalanan hidup, jangan merasa diri kita itu merasa aneh kalau kehidupan kita itu selalu menemukan masalah-masalah yang tidak mengenakan. Begitu. Wuku al-aqdar, kekeruhan. Berarti lawannya keruh berarti jernih. Ketidakenakan berarti lawannya ketidakenakan, berarti sesuatu yang enak. Dalam perjalanan hidup di dunia kita nggak usah aneh kalau seandainya sampai sekarang kita belum menemukan yang namanya keenakan dalam dunia. Dan setiap kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Jadi yang tidak enak kita ibaratkan ujian, fitnah ya. Jadi kehidupan dunia ini adalah fitnah, ujian. Kalau kita hidup di dunia ini menyadari bahwasanya kehidupan ini adalah perjalanan untuk kita lewati dan sebuah ujian, maka kita menjalani kehidupan ini tidak akan pernah merasa mengeluh ya, merasa khawatir,
merasa takut dan merasa aneh, kenapa kok hidup saya begini terus, padahal ibadah saya sudah pol, jamaah di masjid nggak pernah saya tinggalkan, kok kehidupan masih begini aja. Jangan aneh, la tastaghrib, karena hidup di dunia ini adalah darul barwa, tempatnya ujian. Kayak kita di sekolah dulu ya, kalau kita tahu pada saat itu kita lagi melaksanakan ujian, kita jalani tuh ujian itu dengan baik, dan kita persiapkan kehidupan itu, jalanin saja, enjoy saja, karena tahu bahwa itu adalah ujian. Belajar di sekolah ujian ya, nanti akhir semester atau catur bulan kalau dulu ada ujian. Kalau kita sadar kita lagi sekolah dan harus menjalani proses sekolah ini, maka sekolah akan dijalani dengan senang, walaupun ujian dengan soal-soal yang susah dan sebagainya, mata pelajaran yang mungkin kita nggak pernah paham ya, yang eksak mungkin agak sulit, karena kita menyadari bahwa ini adalah proses yang harus dijalani. Akhirnya kita selesai melaksanakan sekolah itu dengan baik, dan sekarang kita menikmati hasil daripada ujian itu ya. Sama halnya di dunia. Dunia itu bukan tempat kebahagiaan, bukan. Dunia itu adalah tempat ujian. Tempat kebahagiaan itu adalah nanti setelah kehidupan dunia. Maka siapapun dia yang katanya mungkin uangnya banyak, apakah dia tidak akan lepas dari ujian? Tidak. Semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, semuanya akan mendapatkan ujian ketika hidup di dunia. Seorang anak ketika orang tuanya harus meninggal dunia, apakah itu tidak menyakitkan? Apakah itu sesuatu yang enak ketika ditinggal orang tua? Enggak enak. Begitu juga orang tua ditinggalkan anaknya, anaknya harus meninggal dunia, sakit, ujian. Orang kaya uangnya banyak, hasil kerja sana sini dikumpulin, ternyata dengan kekayaan yang banyak, uang yang banyak, sama dokter nggak boleh makan daging kambing, padahal itu hobi dari muda, sekarang nggak boleh makan daging kambing. Ujian. Semuanya tidak lepas dari ujian. Bahkan Allah menyatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu jelas, sering kita dengar wawunya, wawu udah maknanya taukid juga, lamnya taukid juga, penguatan, nunnya nun taukid juga, 3 kali dikuatkan dalam satu kalimat, wala nabluwannakum, dan pasti aku akan uji kamu. Berarti memang apa? Kehidupan dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Madumta fi hazihid dar, selagi kita hidup di dunia. Kalau nggak mau diuji, jangan hidup di dunia, tinggalkan dunia. Tapi ingat, di sana adalah tempat kebahagiaan. Harus melewati ujian dunia dulu, karena perbekalannya adalah dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya untuk persiapan negeri akhirat. Nanti di akhirat tinggal panen daripada itu ya. Jangan sangka ketika kita mungkin dalam keadaan ekonomi di bawah, merasa diuji dalam hal ekonomi, nggak punya uang, kerjaan nggak ada. Orang kaya juga diuji dengan kekayaannya. Apakah bisa dia mentasarufkan, mensyukuri apa yang telah Allah berikan daripada kelebihan hartanya? Bahkan ujian kekayaan ketika kita ada di atas, kekayaan lebih, itu lebih besar ketimbang kita nggak punya apa-apa. Diuji nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau sombong apa yang disombongin? Orang hidup aja miskin. Sekarang mau melakukan dosa, ya, mohon maaf, mau apa namanya? Dia melakukan perzinahan dengan apa segala macam, dengan keuangan yang punya, nggak ada uang. Mau jajan di mana?
Tapi ketika diberikan kelebihan, dia bisa melakukan ini dan itu dengan uang yang dia miliki. Makanya boleh jadi begini, kita setiap hari berdoa sama Allah, minta kaya, minta kaya, minta kaya. Allah kan tahu tuh, ya, bagaimana dengan ilmunya Allah melihat fulan bin fulan. Wah, kata Allah, kalau seandainya dikasih kekayaan seperti yang telah saya terangkan sebelum-sebelumnya, ini tidak akan baik. Yang tadinya ahli masjid jadi kaya, sekarang nongkrongnya udah bukan di masjid lagi. Makanya Allah sayang sama kita, maka Allah takdirkan kita udah cukup saja seperti ini. Itulah Allah. Makanya tetap, apapun keadaannya, ketika kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah merasa aneh, karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan dalam kelanjutan hikmahnya, fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun wasfiha. Sesungguhnya sesuatu yang kotor itu, yang tidak enak itu, ujian-ujian itu timbul, ya, tidaklah ditimbulkan di alam dunia ini illa huwa mustahaqqun wasfiha, kecuali itu memang sudah menjadi keharusan, sifatnya dunia. Memang dunia sifatnya begitu, darul balwa, darul fitnah, gitu. Ya, jadi sekarang udah, kalau kita dihadapin dengan masalah apapun, oh ya, dunia masih di dunia. Tinggal bagaimana nanti kita menyikapi permasalahan yang kita hadapi, itu doang kunci. Tapi intinya jangan pernah mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apalagi bentuknya ujian-ujian yang tidak mengenakan. Wa wajibun atiha, dan itu wajib terjadi di alam dunia seperti itu. Nah ini, makanya Allah tadi menekankan dalam firman-Nya, walanabluwannakum. Pasti tidak akan pernah kita bisa lari dari yang namanya ujian. Sehingga ada sebuah hadis, ya, ajaban li amril mu'min, ya, begitu luar biasanya, ya, untuk segala urusan orang-orang yang beriman itu, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin, orang beriman itu seluruh urusan itu baik, ya. Perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan orang yang beriman itu seluruhnya baik, nggak ada yang nggak baik. Karena Allah memberikan sesuatu dalam kehidupan kita itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut pandangan manusia. Kadang-kadang sering dalam pandangan manusia itu tidak baik, padahal menurut Allah itu baik, dan Allah pasti berikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang beriman, spesial buat orang-orang yang beriman, ya. Kehidupannya itu akan baik selalu, segala urusannya itu baik untuk orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Gitu. In asabathu syarrun, ya, kalau seandainya mengenai dalam kehidupan si mukmin ini adalah sesuatu yang memang enak, yang bagus, maka syakara, orang beriman itu akan bersyukur, bukan lupa diri, karena sejatinya Allah selalu berada dalam dirinya. Allah berikan kelebihan harta bukan untuk poya-poya, bukan untuk melakukan sombong, ya, tetapi dia menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah, syakara, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas-jelas dengan kesyukuran ini bukan hanya Allah akan terus melipat gandakan kenikmatannya, ya, bukan hanya Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan kepada si mukmin ini, ya, Allah pun akan melanggengkan kenikmatannya kepada orang yang beriman seperti ini. La in syakartum la azidannakum. Cuma kan bersyukurnya kita kadang-kadang memaknai syukurnya yang kurang.
Syukur hanya di mulut, alhamdulillah. Padahal syukur nggak cukup di mulut. Ya. Syukrun bil qalbi, syukrun bil lisan, syukrun bil arkan atau bil af'al. Bagaimana kita merealisasikan bentuk kesyukuran kita kepada Allah, ya, mulai penerimaan hati kita yang benar-benar penuh dengan penerimaan, ikhlas, ridho, senang, bahagia, dilafalkan dengan rasa syukur, alhamdulillah. Lantas kita juga bersyukur dengan bentuk prakteknya, dipergunakan apa yang Allah berikan itu benar-benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang ketiga yang agak sulit. Dikasih kelebihan harta pasti senang hati, lidahnya mengucapkan alhamdulillah, tapi ketika giliran untuk berbagi dari kelebihan harta ini yang sulit. Nah ini syukurnya nggak totalitas. Padahal kan syukur itu berterima kasih. Sudah menerima, kasih. Jangan terima masuk kantong, masuk rekening. Terima buat mewah-mewahan. Judulnya berterima kasih, habis nerima kasih. Nah, ketika kita bisa seperti itu, Allah tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Ya. Ini luar biasa. Bagaimana kalau kita memaknai atau sadar kalau kita sekarang hidup di dunia ini lagi diuji sama Allah, maka tidak ada lagi mengeluh. Ya, apalagi ketika Allah kasih kelebihan tadi. Karena kita orang beriman menyadari kita lagi diuji di dunia ini, maka kita apa? In asabathu syarra syakara. Ya. Fakana khairun lah, ketika bersyukur maka itu yang terbaik buat orang yang beriman, buat kita semua yang beriman. Wa in asabathu darra sabara, ketika Allah ya memberikan sesuatu kepadanya itu darra, sesuatu yang tidak enak, kemadaratan, maka apa? Sabar, dia sabar, sadar diri. Ketika harus kehilangan harta, oh ya udah, memang dunia. Ketika harus ditinggalkan oleh anak tercinta, meninggal dunia, ya sudah, memang manusia, kullu nafsin za'iqatul maut, saya ikhlas ridho ya Allah. Dan sabar yang berpahala itu adalah as-sabru inda sadmatil ula. Ya. Sabar yang berpahala itu sabar ketika pertama kali kita benar-benar menghadapi ujian itu. Ini kan kadang-kadang kita sabarnya udah seminggu baru sabar, baru nerima. Nah ini ya, as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu ketika pertama kali kita menghadapi segala bentuk permasalahan. Orang kadang-kadang nggak sadar diri, banyak di antara kita begitu. Bahkan mulut sesumbar dengan ujian, ya, hilang uang, udah ngomongnya segala macam, kurang ajar ini galang. Nah ini. Udah 3 hari baru, ya udahlah nggak apa-apa, ya udah telat begitu. Berpahala, masih berpahala, tapi nilai utamaan sabarnya itu berkurang. Nah begitu, ya. Kalau bisa tuh, bukan kalau bisa, usahakan sabar kita itu benar-benar kategori sabar itu ketika mendapatkan musibah, ya sudah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, ini dari Allah, semuanya kembali kepada Allah, gitu. Fakana khairun lah, ketika bersabar maka itu terbaik buat dia, menjadi kebaikan, pahala kebaikan buat dia. Makanya orang-orang beriman, sekali lagi kita selaku yang beriman harus menyadari kita itu sedang diuji di alam dunia ini, ya. Jadi la tastagribu al aqdar ma dumta fi hazihid dar. Enggak usah aneh kalau kita dihadapkan dengan berbagai bentuk permasalahan dalam kehidupan, madum tafi hazihid dar, selagi kita masih hidup di dunia, ya. Jadi sudah jalani saja kehidupan. Bahwa aktivitas kita ini adalah hanya sebuah keharusan saja yang diharuskan. Urusan rizki kemarin saya sudah terangkan, itu urusan Allah.
Ketika Allah suruh sholat, ya sholat. Allah bikin aturan dalam Al-Quran untuk kehidupan kita, laksanakan aturannya, sudah gitu. Wasbir ahlaka bis sholah wastabir alaiha, ya. Perintahkan tuh anak istrimu untuk sholat, wastabir alaiha. Yang namanya untuk taat tuh namanya kita harus sabar, nggak gampang. Bangun subuh aja berjamaah di masjid, waduh luar biasa beratnya kalau nggak biasa. Bagi pemula luar biasa beratnya. Wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Kata Allah, saya nggak minta rizki dari kamu, nahnu narzukuka, kami yang akan kasih rizki, kamu sholat saja. Makanya Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan illa liyaksibun, bukan, liya'budun, suruh ibadah, patuh saja sama aturan Allah. Nanti untuk urusan kasab, ya laksanakan urusan rezeki, itu tanggung jawabku. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu. Jadi kesimpulan pertemuan hikmah daripada kitab Hikam yang ke-24 di kesempatan pagi hari ini, la tastagribu al aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat ma hu illa ma huwa mustahaqqun wasfiha wa wajibun atiha. Jadi segala bentuk ujian dalam kehidupan di dunia ini adalah memang sudah semestinya, karena memang dunia ini adalah darul barwa, darul fitnah, tempatnya ujian, tempatnya bagaimana Allah berikan bala kepada kehidupan kita. Dan kita sebagai orang yang beriman haruslah menyadari bahwasanya kita masih hidup di dunia, dan ketika kita masih hidup di dunia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ujiannya itu daripada rasa takut. Yang tua, aduh, takut kapan meninggalnya, takut sakit. Yang sehat takut sakit, ya. Yang kerja takut dipecat, takut di PHK. Yang usaha takut bangkrut. Takut. Punya anak takut bandel. Semuanya minal khauf, rasa ketakutan. Walju, lapar, bukan hanya lapar perut, ya. Lapar macam-macam keinginan, hawa nafsu, jabatan, kekuasaan, kekayaan, lapar tuh sifatnya manusia. Itu ujian buat kita. Jadi ketika tahu itu ujian, lapar nggak apa-apa, kita puasin, bukan puasin, kita penuhi tuh rasa lapar itu, tapi caranya yang harus benar. Karena ujian, kita pengen punya jabatan, punya kekayaan, cari jabatan yang baik, bukan yang tidak baik, bukan cara yang salah. Kita pengen jadi orang kaya, jadi orang kaya nggak apa-apa, tapi cara menjadi kayanya harus cara yang benar. Kita pengen menjadi pimpinan, silahkan, nggak apa-apa jadi pimpinan, tapi jadi pimpinannya harus dengan cara yang benar. Begitu maksudnya ujian tuh. Wow, ya. Walju wa naqsi minal amwal, kurang harta. Lihat tuh saudara-saudara kita, ya, yang Allah berikan ujian banjir bandang luar biasa, hitungan detik hilang semuanya, rumahnya hancur, berkas-berkas dokumen semuanya hilang, kendaraannya semuanya hancur, tempat usahanya hancur, yang ada hanya pakaian sehelai, itu pun basah kuyup. Ya, ada yang terbawa hanyut, meninggal jutaan orang, nggak tahu tuh di mana tuh bangkai-bangkainya, ya, mayat-mayatnya. Selamat di atas atap, berhari-hari kelaparan, meninggal juga, belum sakitnya segala macam. Kita masih beruntung diuji. Ya Allah, ujiannya belum seberapa. Ya, mungkin baru nggak punya uang aja atau uangnya kurang aja udah pusing banget. Lihat saudara-saudara kita, Allah uji luar biasa seperti itu. Ya. Nih, wa naqsi minal amwal anfus tuh, ya. Harus kehilangan keluarganya, harus ada yang sakit, itu ujian. Bagaimana kita menyikapinya? Ini punya orang tua sakit baru 1 tahun aja udah ngeluh. Allah, ngurusin orang tua. Kita dulu diurusin sama orang tua, gimana nggak sabarnya orang tua ngurusin kita, ya. Gara-gara orang tua sakit aja kita berantem sama saudara, iri-irian. Bagian lu dong, bagian ini. Nah ini nih, terjadi. Gimana? Ujian. Gitu. Ya. Wassamarat, itu ya, gagal panen sekarang mahal-mahal bahan
bahan-bahan pokok, ya sawah-sawahnya kena banjir. Wa basyiris sabirin, tapi ingat kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya tadi yang sabar itu, ketika asabahud darra sabara, inna lillah wa inna alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, kok kita diciptain sama Allah, Allah yang berikan aturan, Allah yang ngatur segalanya, kita tinggal ngejalanin aja. Apapun yang diberikan sama Allah, ya wis terima saja gitu. Seperti halnya kita kerjalah di perusahaan dah, udah yang gaji dia, yang ini segala macam aturan ikutin aja, enak gak enak. Kalau nggak mau enak ya keluar dah dari perusahaannya, kan gitu. Akhirnya dijalanin nggak, jalanin saja, dienak-enakin saja. Ya begitu di dunia juga gitu. Kita merasa nggak enak, enak-enakin saja. Yang penting kita tetap dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi hadis qudsi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir alal balai wal yakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwaya. Ini, siapa orang yang gak mau syukur atas nikmat-nikmatku, dikasih nikmat malah kufur, malah takabur, walam yasbir ala balai, gak sabar ketika Allah kasih ujian, wah, gak sabar atas ujian dariku kata Allah, wal yakhruj min tahtis samai, fal yakhruj, keluarlah kamu ya, min tahtis samai, dari kolong langitku ya. Kalau mau diusir sama Allah dari kolong langit, mau kemana pergi? Saking gedegnya Allah sama orang yang nggak mau syukur, nggak mau sabar. Hidup diatur sama saya, dikasih begini begitu, nggak mau syukur, nggak mau sabar. Udah, fal yakhruj min tahtis samai falyatlub robban siwaya, cari Tuhan selainku gitu kata Allah. Kalau ada Tuhan yang kaya seperti aku, silakan cari lagi aja ya. Jadi sudahlah ya, dari kesimpulannya, nikmatin apa yang Allah berikan, hadapin dengan penuh kesabaran apa bentuk ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, karena memang sejatinya kehidupan dunia ini adalah tempatnya fitnah, tempatnya ujian buat kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan, mungkin kalau ada yang mau diobrolin. Kalau tidak ya kita lanjutin makan ngopinya. Kan judulnya ngopi susu ya, tapi susunya kagak ada ini. Cukup? Ya Ustaz, izin Ustaz biar ada diskusinya, karena biar nggak ngantuk juga ya. Menanggapi yang disampaikan Ustaz tadi terkait syukur ya Ustaz ya, di kehidupan kita. Ujian, semua di kehidupan kita adalah ujian. Tapi tadi yang terakhir Ustaz sampaikan, mengingat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera yang sedang tertimpa musibah, sikap kita ini sebagai sesama saudara muslim, saudara sama Indonesia yang sama-sama harus merasakan juga penderitaan mereka yang ada di sana ya Ustaz. Bahkan selain di Indonesia juga di Gaza, di Palestina yang sedang ditindas bukan hanya bencana alam, bahkan penjajahan. Itu sikap kita sebagai muslim itu baiknya gimana Ustaz? Bentuk syukur tadi misal kita dengan selain mengucap syukur alhamdulillah dari hati, kemudian sikap kita membantu juga. Bahkan di penjajahan di Palestina sana kita sudah ketahui bersama dari MUI juga memfatwakan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi maupun yang mendukung penjajahan secara langsung. Apakah batasannya itu saja Ustaz? Selain itu yang bisa kita lakukan selain doa, itu ada yang bisa kita lakukan lagi apa Ustaz? Ya, tafadhol Ustaz.
Yang bagus adalah dari pribadi kita sendiri, yakni bagaimana kita, satu yang pertama, ikut merasakan bagaimana ketika saudara seiman kita dia tersakiti atau mengalami musibah. Satu, karena al-mu'minu lil mu'minin akal bulyani ba'duhum ba'd. Jadi kita itu ikut merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ketika itu sudah ada dalam diri kita, ya, dalam hati kita, kita ikut merasakan, maka di situ akan timbul empati, ya, kepedulian kita. Nah, bagaimana sikap kita untuk menyatakan kepedulian itu? Ya macam-macam, tergantung dengan kemampuannya, ya. Jadi tidak harus memaksakan diri kalau tidak mampu. Bagaimana kita mampunya? Saya mau bantu secara finansial nggak mampu, ya, mau turun langsung ke sono secara apa dengan bantuan tenaga juga nggak mungkin, saya masih punya anak istri yang harus dinafkahi. Terus apa yang bisa? Saya hanya bisa mendoakan, cukup dengan doa. Ada orang yang bisa melakukan dengan doa, tapi Allah berikan kelebihan dari finansial dan bisa dia melakukan itu, lakukan itu, berikan bantuan dengan kelebihan yang Allah berikan dari rizkinya. Ada lagi yang dia itu bisa jadi relawan sana, turun langsung ke sana, ke lapangan. Maka nggak harus ditentukan bentuk empati kita itu harus dengan nominal uang, enggak. Sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi dalam ajaran Islam itu tidak mengharuskan seperti, wah, ketika ada saudara yang terkena musibah maka harus kita bantu dengan finansialnya, dengan uang kita. Enggak, sesuai dengan kemampuan. Bahkan Allah pun dalam hal-hal yang wajib fleksibel kok. Salat wajib berdiri, tapi ketika nggak mampu berdiri, apakah harus wajib berdiri juga? Kan enggak, silahkan duduk, kan gitu. Puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Tapi ketika ada orang di bulan Ramadan nggak mampu berpuasa, entah sakit atau sudah tua renta, apakah wajib juga puasa? Boleh. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tuh. Jadi yassiru wala tu'assiru. Silahkan tentukan sikap kita, kepedulian kita dengan kemampuan kita sendiri. Oh, saya mendoakan tapi saya punya kolega-kolega, punya teman-teman yang bisa diajak, sepertinya mereka orang-orang dermawan, maka ajak mereka dengan kita share. Yuk, siapa yang mau? Yuk, siapa yang mandalla ala khairin kafa'ili. Kita nggak mampu secara finansial secara langsung, tapi ketika kita ajak mereka, bos-bos kita, ternyata mereka mau, mandalla ala khairin. Mereka mau lakukan kebaikan karena dasar kita memberikan share tadi, ya, petunjuk kebaikan, mengajak kebaikan, maka kita pun akan mendapat pahala kebaikan. Ini kadang-kadang kan kita kalau ada informasi kebaikan terputus di HP kita, malu mau share, sendiri nggak mampu, akhirnya nggak ada kebaikan sedikit pun kita dapatkan. Kebanyakan kita gitu kan. Ada pembangunan masjid, datang ke HP kita, set, ya sudah, kadang-kadang dibaca enggak, di share lagi juga enggak, ya. Kalau informasi itu baik, baca. Ini ada kawan kita dapat, oh, ini baik nih, saya nggak mampu nih, wah, saya teman-teman, wah, di tempat saya ada nih yang begini-begini, saya coba share. Nanti ketika kita share ke teman kita itu baca dan dia nanyakan, oh itu teman saya begini, mau dong, saya ikutan dong, maka kita otomatis akan mendapatkan pahala kebaikan. Mandalla ala khairin kafa'ili. Maka tadi seperti tadi, tidak harus berbentuk apa, tetapi bentuk apa yang kita mampu dan bisa kita lakukan, seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita selaku saudara mukmin, saudara seiman, harus merasakan bagaimana mereka diberikan ujian yang luar biasa.
Begitu. Sudah? Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah bil ghina mazkur wa bil azzi wal jalali masyhur wa ala syarra'i wad dharra'i mashkur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayy ya qayyum. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma innaka ta'lamu ma fi nafsina wa la na'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma hadzan naharu naharuka wal ibadu ibadak. Allahumma iftah lana hikmata wansur alaina bi barakatika wa 'allimna libasa afiyatika ilman nafi'an ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.